Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat, alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa nih, Ustaz? Ya biasalah, sibuk kegiatan-kegiatan dakwah lah. Masya Allah. Ustaz, yang saya tahu dari episode sebelumnya, Ustaz ini spesialis dari asma-asma Allah nih, Ustaz nih. Kajian untuk membahas asma-asma Allah. Nah, hari ini Ustaz, ini salah satu dari nama Allah nih, namanya Al-Alim, ya Ustaz. Yang artinya adalah Maha Mengetahui, Ustaz. Nah, sebenarnya definisi dari Al-Alim ini sendiri apa sih, Ustaz? Ya, nama Allah Al-Alim ini sebenarnya sering kita gunakan sehari-hari yang akar katanya sama dengan Al-Alim ini. Misalkan kata Alim, alamat. alamat. Nah, ya kan? Alamat itu dari kata ilmu itu sendiri. Artinya dengan alamat itu kita kemudian bisa tahu sesuatu, ya kan? Dengan alamat. Makanya alam semesta ini bahasa Arabnya adalah alamin. Ya, kan? Rabbul alamin. Nah, karena alam semesta ini adalah ilmu kita tentang siapa sang penciptanya. Nah, termasuk kata ilmu, ya, kata alim, nah itu seakar dengan kata al-alim yang sedang kita bahas. Jadi maka al-alim adalah Allah yang ilmunya sempurna, yang pengetahuannya maha menyeluruh, tahu yang sebelum, yang sedang, yang akan, yang nyata, yang gaib, yang besar, yang kecil. Allah al-alim adalah Allah yang pengetahuannya maha sempurna dan maha menyeluruh. Pengetahuan yang tidak diawali oleh kebodohan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Subhanallah, itu al-alim. Definisi al-alim itu ya, Ustaz. Ya. Nah, kalau kita bicara al-alim nih, Ustaz nih, maha mengetahui, maha mempunyai ilmu, karena saking mengetahuinya semua ilmu, rajanya ilmu lah, Ustaz ya. Tempatnya ilmu nih, Ustaz nih. Nah, kalau misalkan ilmu itu sendiri, Ustaz, itu memang Allah turunkan ilmu itu ke seseorang, ataukah kita memang mempelajarinya sendiri, berasa punya sendiri gitu, ataukah memang Allah izinkan kita punya ilmu tersebut tuh, Ustaz? Iya. Menarik sekali ya. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan adalah Iqra. Ini saking pentingnya ilmu. Jadi kurikulum pertama yang Allah turunkan, ajarkan kepada Nabi adalah perintah membaca. Subhanallah. Jadi bukan perintah sholat, bukan perintah puasa. Perintah yang Allah nomor satukan dalam kurikulum yang diajarkan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Subhanallah. Dan anehnya, apa yang Allah awalkan ini kita akhirkan dalam kehidupan kita. Benar nggak? Kapan terakhir kali baca? Kapan ya? Kapan terakhir kali beli buku? Jadi perintah membaca. Itu perintah berarti agar kita berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita membaca, tapi yang ngajarin tuh Allah. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan perantara pena. Jadi Allah itu bisa mengajarkan melalui perantara pena, dan Allah bisa mengajarkan tanpa perantara. Tanpa perantara. Betul. Makanya di surat Al-Alaq itu menarik. Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang maha berilmu itu, maha mengetahui itu, bisa mengajari manusia dengan bil qalam, dengan perantara pena. Pena itu maksudnya nggak harus pena yang kita pegang, tapi apa akibat dari pena itu apa? Tulisan, buku, karya, ya kan? Ciptaan ini adalah qalamnya Allah. Itu berarti dengan perantara. Tapi yang menarik di ayat yang berikutnya, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga mengajari manusia apa yang tidak diketahui, tapi nggak ada kata bil qalam. Tidak ada perantara di situ. Artinya Allah bisa mengajari langsung.
Tapi meskipun Allah mengajari langsung tanpa perantara, tetap saja itu memiliki syaratnya. Apa itu? Hati yang bersih. Tazkiyatun nafs. Ketika seseorang itu hatinya dibersihkan, maka Allah mengajarkan. Kalau tadi proses kita berpikir, allama bil qalam, tadabbur, tafakur, baru Allah memberikan. Kalau ini caranya bukan dengan berpikir, tetapi dengan membersihkan hati. Seandainya ini apa namanya ini? Jelas. Oh, ini tatakan. Tatakan. Tatakannya belinya di luar negeri mahal. Ya. Kemudian ada kue yang sangat enak ingin diletakkan di atas tatakan tadi. Tapi pas mau diletakkan ada kotoran cicak di situ. Jadi nggak diletakkan. Enggak. Jadi kalau mau diletakkan diapakan dulu? Dibersihkan dulu. Dibersihkan. Ketika dibersihkan, baru kita kan. Ya. Bunga itu kalau dia indah, maka kupu-kupu akan datang. Itu. Subhanallah ya. Jadi kalau mau nangkap kupu-kupu, nggak usah kita yang mengejar kupu-kupu. Saja bunga gitu. Buatlah taman yang indah. Buatlah tanaman yang disukai oleh kupu-kupu. Maka insya Allah kupu-kupu akan datang. Buatlah hatimu hati yang indah. Hati yang bersih, hati yang jernih. Maka insya Allah cahaya Allah akan turunkan, ilmu Allah akan turunkan. Iya, Ustaz. Jadi kita bersihkan hati, maka insya Allah ilmu langsung dari Allah ini turun gitu, Ustaz ya. Itu terus cara membersihkan hati itu gimana, Ustaz ya? Supaya kita ini dapat langsung ilmu dari Allah gitu kan. Cara membersihkan hati itu adalah kita mendelete atau merimove ya sifat-sifat buruk, sombong, dengki, iri, sifat-sifat tercela itu kita remove, kita delete, kita buang. Tadi sebagaimana tadi kotor, kita bersihkan, kita buang. Dengan istighfar gitu, Ustaz. Dengan istighfar, dengan taubat. Nah, setelah kita buang, sudah bersih ya? Iya. Baru kita isi dengan ilmu. Ya, dengan belajar, dengan tausiah, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan amal soleh. Sehingga apa yang terjadi? Ketika hati ini bersih, maka sesuatu yang bersih akan diundang. Subhanallah. Karena apa yang ada di hati kita, jika hati kita ini indah, maka kita sedang mengundang yang indah datang. Taman yang indah, maka apa yang terjadi? Kupu-kupu yang indah yang akan datang. Di tempat yang air mengalir, ya, terus banyak tanam-tanaman, biasanya burung-burung datang nggak? Datang. Keindahan-keindahan datang. Nyanyi malah burungnya. Ya. Tapi di tempat yang kotor kita mengundang cacing, mengundang belatung untuk datang. Maka saat kita sudah menyiapkan tanah hati kita ini dengan membersihkannya, maka saat itulah amal soleh kita tanam. Subhanallah. Nah itu caranya. Maka Allah menyebut membersih baru zikir di dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan. Wa dzakara, dan berzikir. Artinya membersihkan dulu baru berzikir. Sehingga zikir ini ya bisa tumbuh karena hal yang bertolak belakang dengan zikir ini dibuang. Jangan sampai kita minum obat, tetapi penyakitnya tetap kita konsumsi. Gimana kira-kira? Pantangannya tidak
taati. Percuma gitu, Ustaz. Percuma. Maka dokter mengatakan minum ini, jangan makan ini. Maka saat kita ingin mendapatkan ilmu dari Allah yang sifatnya tadi langsung, ya, adalah kita bersihkan hati kita. Allah itu maha suci dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah Ustaz. Tadi kita harus membersihkan hati ya Ustaz ya. Maka insya Allah Allah akan kasih ilmu terus. Insya Allah. Nah Ustaz, kalau bicara masalah ilmu nih Ustaz nih, kenapa setiap orang itu beda-beda Ustaz kapasitasnya nih Ustaz nih dalam menerima ilmu nih Ustaz nih. Maksudnya ada yang cepat nangkepnya, ada yang lamban nangkepnya, ada yang pintar, ada yang sedang-sedang aja gitu Ustaz. Kenapa sih nggak semua orang tuh dibuat pinter aja gitu Ustaz gitu. Sementara kita belajarnya di tempat yang sama, kita melakukan hal yang sama, tapi kadang ranking itu berbeda-beda gitu Ustaz gitu. Iya. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Kita akan mendapatkan seluas wadah yang kita siapkan. Betul atau tidak? Betul. Sebenarnya Allah memberi untuk semua. Tetapi wadah kita lah yang berbeda-beda. Hujan yang diturunkan oleh Allah. Hujan sangat deras sekali. Yes. Tapi antum cuma punya wadah yang bernama ember. Berapa yang didapat dari hujan itu? Sedikit Ustaz. Tergantung embernya Ustaz. Dan bayangkan kalau orang punya kolam renang yang sudah dia kosongkan. Masya Allah. Berapa dia dapat? Baik. Maka kita perlu menyiapkan wadah besar. Waktu yang besar. Antusias yang besar. Agar kita mendapatkan yang besar. Jadi yang membuat kita mendapatkan sedikit karena wadah kita sedikit. Wadah kita kecil. Ya kan? Maka kita perlu memberikan yang luas untuk ilmu. Agar ilmu itu memberikan totalitas dirinya kepada kita. Kita memberikan setengah dari kita, maka ilmu pun enggan memberikan totalitas dirinya kepada kita. Dalam bahasa yang lain, kita akan seterang cahaya yang kita izinkan menerangi kita. Coba, matahari itu on off nggak? On off sih. Kata siapa? Enggak, off, on terus maksudnya. On terus. Hari ini siang ya, di luar ruangan kita ini kira-kira terang nggak? Terang Ustaz. Tapi di negara yang lain ada nggak yang sedang gelap? Ada. Nah, pertanyaannya apakah matahari sedang off? Enggak. On. Tapi apa yang membuat orang itu kemudian tidak mendapatkan cahaya matahari? Karena buminya berputar Ustaz. Karena bagian yang gelap itu karena dia membelakangi matahari. Berarti yang salah siapa? Nggak ada yang salah sih Ustaz. Jadi kalau kita gelap, kalau kita bodoh, kalau kita kurang, itu salah siapa? Salah diri kita sendiri. Karena kita membelakangi matahari. Karena kita memiliki wadah yang terlalu kecil. Ya kan? Makanya kalau punya rumah buat pengantin baru, ya, punya rumah yang pertama walaupun tidak besar, kalau bisa harus ada garasinya. Kenapa? Kenapa Ustaz?
berarti kita telah menyiapkan wadah yang besar untuk diberi yang besar, yaitu mobil itu sendiri. Masya Allah. Terus supaya kita punya wadah yang besar untuk menampung ilmu yang banyak tuh gimana caranya Ustaz? Ya, tadi kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum jawaban itu. Baik Ustaz. Baik, sudah menghadap matahari tapi gelap. Bisa nggak? Sudah menghadap matahari tapi gelap. Iya. Bisa. Bisa kalingan kan Ustaz? Kehalangan awan. Iya. Ada orang yang membuat awan dalam kehidupan ini. Kesombongan. Merasa sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Makanya akhirnya orang yang sudah merasa sempurna, maka biasanya berhenti belajar. Hati-hati loh, orang yang kadang-kadang dia sudah tidak lagi mau belajar, boleh jadi, saya tidak memvonis, boleh jadi itu indikator kesombongan. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Jadi ada penghalang. Iya. Padahal sudah menghadap matahari, nggak dapat matahari. Sekarang menghadap matahari, tidak ada penghalang, tapi masih gelap. Bisa nggak? Mungkin bisa. Mungkin bisa atau bisa? Bisa jadi sih Ustaz. Bisa. Kapan itu terjadi? Karena apa? Ketika orang ini buta. Oh ya. Maka cahaya yang sangat besar itu tidak akan pernah membuat orang yang buta matanya bisa melihat terangnya cahaya. Maka ilmu yang Allah sebarkan di alam semesta ini, ya tentu tidak akan didapat oleh orang-orang yang membelakangi ilmu itu sendiri. Tidak ada kegairahan untuk menuntutnya, menghadapkan diri, mendatangi majelis ilmu, membaca buku. Atau dia punya buku tetapi ada kesombongan, sudah ngaji, sudah ada kesombongan, merasa hebat, maka ilmu itu tidak akan masuk. Atau orang ini buta hatinya, maka ilmu itu tidak akan berpengaruh dalam kehidupan. Jadi karena buta hati itu mungkin jadi. Ya tadi pertanyaannya apa? Iya. Yang tadi sebelumnya? Kenapa setiap orang itu beda-beda tingkatannya? Ya itu gitu, jawabannya. Ya. Dan bagaimana caranya kita bisa meluaskan wadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian Allah kepada hamba ma'atallahu abdan khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas melebihi ketika seseorang itu diberikan kesabaran. Maka bagaimana cara kita meluaskan wadah Untuk tempatnya ilmu gitu Ustaz. untuk tempatnya ilmu, untuk tempatnya pikiran adalah kesabaran. Karena kita akan mendapatkan sesuatu sebesar kesabaran kita untuk sesuatu itu. Makanya orang yang sabar itu mendapatkan sesuatu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran, reward itu tanpa batas. Kita ini kurang sabar sehingga dapatnya dikit. Orang-orang yang lebih sukses dari kita, lebih pintar dari kita, kadang tidak lebih cerdas dari kita, tapi lebih tekun dan lebih sabar dibandingkan dengan kita. Jadi kuncinya sabar ya Ustaz ya. Nah, itu luas. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini,
bersembunyi di balik kesabaran kita. Setuju nggak? Setuju sih Ustaz. Setuju. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini bersembunyi di balik kesabaran kita. Dan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini pasti kita dapat jika kita punya satu itu, sabar. Pengen hafal Quran nggak? Pengen. Gampang, sabar. Sabar tapi nggak baca-baca. Nah itu namanya nggak sabar. Iya. Sabar itu berarti orang itu mau proses. Kalau nggak sabar itu yang ijazah palsunya itu loh. Oh, Nah itu nggak sabar, berarti nggak mau berproses. Nembak gitu ya Ustaz ya. Nembak. Atau nggak tamat kuliah bilangnya kuliah, atau nggak kuliah di situ tapi ngaku kuliah di situ. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ingin apa lagi? Ingin bisa bahasa Inggris ya? Ingin sih. Semua sih Ustaz kalau ilmu Ya. ya. Kalau kita pengen bisa apapun Ya. pasti semua orang ingin bisa apa aja. Jika syaratmu adalah kesuksesan, maka syarat dari Allah adalah kesabaran. Ustaz kalau bicara masalah asma Allah yang satu ini, Al-Alim ini Ustaz yang maha mengetahui, berarti kan Allah maha tahu segalanya Ustaz. Nah, buat kita sebagai manusia nih Ustaz nih, apakah kita perlu punya rasa ingin tahu Ustaz agar kita bisa menjadi manusia yang berilmu gitu Ustaz? Ya, makanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan fungsinya. Iya kan? Iya. Allah menciptakan kaki untuk apa? Untuk berjalan. Untuk berjalan. Allah menciptakan mata untuk apa? Lihat. Kalau matanya nggak bisa lihat, apa yang dirasakan oleh masjid? Misalkan matanya ada gangguan gitu, apa yang dirasakan? Perasaannya apa kalau matanya misalkan ada gangguan sehingga tidak bisa melihat? Apa perasaannya Mas? Sedih. Sakit. Sakit, tersedih. Ya? Sedih. Apa mungkin kesel, marah. Kenapa? Karena matanya disfungsi. Lalu untuk apa Allah menciptakan akal? Untuk berpikir Ustaz. Untuk berpikir. Berarti kalau jarang berpikir, berarti akalnya kehilangan fungsi. Mengapa ketika mata ini kehilangan fungsinya kita bersedih? Kita kecewa. Tapi sudah berapa lama akal ini kita gunakan fungsinya untuk berpikir. Nah, maka potensi ingin tahu itulah yang ada di akal. Dan manusia itu salah satu definisinya adalah makhluk yang berakal. Jadi ada makhluk yang mati tidak bergerak. Itu namanya makhluk apa? Makhluk mati tidak bergerak. Iya, benda mati. Betul ya? Iya. Ada ciptaan Allah, dia membutuhkan tempat, tapi dia tidak bergerak. Benda mati. Ada makhluk yang butuh tempat, tapi tumbuhan. Ada makhluk butuh tempat, tumbuh dan bergerak. Hewan. Dan manusia. Ada makhluk yang butuh tempat, tumbuh, bergerak dan berpikir. Siapa dia? Manusia. Hanya manusia. Berarti orang yang berhenti untuk penasaran, untuk belajar, untuk mengetahui, berhenti berpikir, dia sudah berhenti menjadi siapa? Menjadi manusia. Berarti belajar itu tanda kita sebagai siapa? Maka orang yang memanusiakan dirinya adalah orang yang
senantiasa belajar. Berarti orang yang sudah berhenti belajar, dia sudah memberhentikan kemanusiaan. Ustaz, kalau bicara masalah Allah Maha Tahu segala ini, Ustaz, sesuatu yang sudah Allah ketahui pasti terjadi. Itulah yang dinamakan takdir ya, Ustaz ya. Takdir. Nah, lantas apa korelasinya sih antara takdir sama Lauh Mahfuz atau ikhtiar gitu, Ustaz? Jadi menarik. Allah Al-Alim Maha Mengetahui. Manusia mengetahui juga nggak? Mengetahui. Iya. Pengetahuan Allah menyebabkan adanya sesuatu. Nyambung? Nyambung. Jadi pengetahuan Allah itu menjadi sebab sesuatu itu ada. Sementara pengetahuan manusia akibat adanya sesuatu. Gimana nih, nyambung atau enggak nih? Nyambung, Ustaz. Nyambung, Ustaz. Jadi pengetahuan Allah itu mengakibatkan adanya sesuatu. Dia mengetahui akan ada orang yang bernamanya Zidni, maka ada Zidni. Ya. Jadi pengetahuan Allah itu sebab adanya sesuatu. Makanya ilmunya Allah itu bukan karena belajar. Justru ilmunya Allah itu sebab adanya makhluk ini. Karena Allah tahu, maka terjadilah apa yang dia tahu. Gitu ya. Adapun kita ini, pengetahuan manusia adalah akibat dari adanya sesuatu. Ada dulu sesuatu baru kita tahu. Makanya ilmu manusia itu akibat belajar, akibat eksperimen, akibat analisa, akibat riset terhadap sesuatu. Tapi ilmunya Allah mengakibatkan adanya sesuatu. Sementara ilmu manusia akibat adanya sesuatu. Pasti masih bingung, muter-muter ya. Ya. Nah, kita kasih analogi. Imam Ghazali itu menganalogikan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia itu seperti pembuat catur dengan pemain catur. Beda nggak pembuat catur dengan pemain catur? Beda. Iya. Pemain catur tahu main catur setelah Adanya catur. Iya. Tapi pembuat catur Udah tahu semuanya sih. pembuat catur itu pengetahuannya dia itu yang membuat catur itu ada. Iya. Dia punya pengetahuan lalu dia ada catur jadinya. Iya. Jadi pengetahuan pembuat catur mendahului catur. Hmm. Adanya catur itu. Tapi pengetahuan pemain catur setelah adanya catur. Subhanallah, ya kan? Maka alam semesta ini akibat dari pengetahuan Allah. Jadi pengetahuan Allah itu membuat adanya alam semesta. Pembuat catur ada catur dulu atau sebelum ada catur dia tahu catur itu? Sebelum ada catur. Sebelum ada catur. Maka ada di pengetahuannya, oh catur begini, lalu dia menciptakan catur. Betul. Pendahuluan ilmunya mendahului adanya catur. Bahkan ilmunya itu menyebabkan catur itu ada. Betul ya? Betul. Kalau begitu alam semesta ini ada karena apa? Karena ilmunya Ilmu. dahulu. Maka yang dinamakan takdir itu adalah ilmunya Allah. Takdir itu pengetahuan Allah. Allah tahu kita akan kumpul di tempat ini. Maka yang diketahui Allah itu terjadi. Yang diketahui pembuat catur tadi akhirnya jadi catur kan? Allah tahu ya masjid ini akan ketemu saya. Maka terjadi.
jodoh ya. Subhanallah. Jadi takdir itu pengetahuan Allah. Allah tahu. Bukan Allah yang memaksa, tapi Allah tahu. Dan pengetahuan Allah itu yang terjadi. Kalau manusia, apa yang dia ketahui belum tentu terjadi. Makanya pengetahuan manusia itu berkembang. Karena bersifat eksperimen. Mobil tahun lama dulu, tahun 70-an, dengan mobil sekarang sama nggak? Beda. Beda. Kenapa? Canggihan dan sekarang. Nah itu berarti pengetahuan manusia itu akibat adanya sesuatu. Oh ini, kurang itu. Kalau ini. Tapi manusia zaman dulu dengan zaman sekarang kira-kira sama nggak? Sama sih. Wah ini kayaknya manusia zaman bahal nggak nih kayaknya. Kenapa modelnya begini, modelnya begitu. Ternyata pengetahuan Allah itu sempurna. Maka ciptaannya pun tidak mengalami inovasi dan perubahan. Setuju ya? Setuju. Makanya manusia di Eropa dengan manusia di sini sama nggak? Sama, susah sama. Subhanallah. Jadi apabila kita melihat tidak adanya cacat, tidak adanya kekurangan dalam ciptaannya, itu menunjukkan bahwa pengetahuannya maha sempurna. Produk teknologi yang masjid ini sangat ingin miliki dan sangat membuat masjid itu kagum, kira-kira apa kira-kira? Handphone kali sih. Ya. Handphone itu kalau canggih banget, itu berarti yang membuatnya sangat apa? Sangat canggih dong. Iya, sangat. Otak yang buatnya Cerdas. sangat cerdas. Lalu bagaimana dengan sang pencipta manusia yang manusia itu bisa bikin HP? Seperti apa kemaha sempurnaan kecerdasannya? Masya Allah Ustaz, ini saya dari tadi mikir nih Ustaz. Tapi manusia kan? Manusia Ustaz. Berpikir ya nih Ustaz, benar. Ustaz, kalau bicara masalah asma Allah yang ini nih, Al-Alim ini Ustaz, maha mengetahui segalanya Ustaz. Nah, berarti Allah maha mengetahui kapan orang ini akan meninggal kan, sesuai dengan takdir tadi kan Ustaz. Nah, sekarang gini, zaman sekarang ini kadang banyak orang tuh bunuh diri Ustaz. Mohon maaf nih Ustaz. Ya. Nah, bunuh diri ini apakah memang atas izin Allah dia untuk bunuh diri gitu Ustaz, atau memang kemauan manusianya ini bunuh diri terus meninggal? Nah, meninggal ini kan dari Allah gitu Ustaz, keputusannya. Sekarang logikanya kalau misalkan orang ini terjun nih dari lantai 21 jebret terus nggak meninggal, mungkin luar biasa gitu Ustaz. Semua atas izin Allah. Tapi hancur ya, walaupun kalau hancur. Tapi belum tentu meninggal kan gitu Ustaz. Belum tentu. Kalau Allah nggak izinkan Iya, gitu. setuju. Itu maksudnya gimana tuh Ustaz? Apakah memang si Fulan ini akan meninggalnya bunuh diri gitu Ustaz? Emang takdirnya begitu gitu Ustaz? Mohon penjelasan. Tadi tahu takdir tadi apa artinya? Pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah, iya. Tapi bukan Allah yang membuat dia bunuh diri. Oh gitu Ustaz. Gitu. Contohnya begini. Iya, Ustaz. Punya anak nggak? Punya Ustaz. Punya istri dong berarti. Iya Ustaz. Iya. Anak kita misalkan 2, kita kasih jajan, uang jajan. Kasih jajan 10.000 misalkan. Pergilah mereka ke warung. Orang tua biasanya terutama ibu sudah tahu, oh pasti nih anak yang pertama belinya ini, yang nomor 2 belinya itu, ya kan? Ternyata pas pulang bener tuh. Karena kebiasaannya Ustaz ya. Artinya ibu tadi tahu apa yang akan dibeli anaknya, dan ternyata betul anaknya membeli sesuai dengan prediksi ibu tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ibu yang memaksa anak tadi membeli ini dan membeli itu?
Bukan Ustaz. Tapi ibu tahu. Ibu tahu. Iya. Tadi akurat gak? Akurat. Sebagai itu ibu. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita? Pastilah yang dia ketahui tentang kita akurat. Tidak akan meleset. Iya kan? Iya. Dan yang membuat orang tadi bunuh diri siapa? Orang itu. Orang itu. Dan Allah tahu. Nah, seandainya Allah misalkan halangi, terjadi nggak bunuh diri itu? Tidak. Tidak akan terjadi. Berarti kalau dia sampai bunuh diri, berarti dihalangi nggak sama Allah? Enggak. Enggak. Nah, berarti bunuh diri itu terjadi karena kehendak Allah, bukan? Bukan. Kalau Allah tidak menghendaki, tadi dihalangi nggak? Tidak. Bingung. Oh, dia. Dihalangi dong kalau Allah tidak menghendaki, Iya, kan? dihalangi Ustaz. Berarti sampai orang ini bunuh diri dan tidak dihalangi, berarti dikehendaki oleh Allah nggak? Tidak. Dikehendaki. Dikehendaki Ustaz. Maaf. Berarti segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki. Walaupun dikehendaki belum tentu disukai. Apa yang dikehendaki Allah terjadi belum tentu disukai dan dicintai. Betul? Betul. Jadi dia mau bunuh diri ini. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah halangi. Tiba-tiba nyangkut. Iya kan? Iya. Bener nggak? Yes. Nggak jadi. Tiba-tiba ada bak sampah di bawah gitu kan. Nggak jadi dia. Yes. Apa namanya, mobil sampah lewat gitu. Nggak jadi. Masuk ke situ. Selamat dia. Kenyataannya bahwa dia bunuh diri dan tidak dihalangi, itu berarti dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah tidak. Allah membenci orang yang bunuh diri. Allah tidak menyukai orang yang bunuh diri. Jadi kata kehendak tadi harus diingat seperti itu. Allah mampu mencegah. Tapi kalau Allah tidak cegah, berarti Allah kehendak. Dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Terus apa sih Ustaz sikap kita untuk meneladani asma Allah yang satu ini Ustaz Al-Alim? Sikap kita yang pertama adalah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa qur rabbi zidni ilman. Ya, sah ya Ustaz? Iya betul sekali. Cuma nggak ada ilmannya kan kalau Mas Zidni ya. Zidni Adaman. Nah, ya, Ustaz. mestinya kalau Zidni itu Hawa. Ya. Pasangannya itu, Ustaz. Tambahkan Hawa kan gitu. Satu-satunya doa yang ada di Quran minta tambah. Tidak ada doa minta tambah, termasuk doa minta tambah panjang usia di Quran ya. Baik itu nambah panjang umur, di Quran nggak ada doa minta panjang umur di Quran. Tidak juga minta tambah rezeki di Quran, nggak ada. Satu-satunya doa di dalam Quran itu minta tambah adalah minta tambah ilmu. Karena orang yang bertambah ilmu akan bertambah rezeki. Karena orang yang berilmu, usia kemanfaatannya lebih panjang daripada usia biologisnya. Nah, jadi itu doanya. Makanya kenapa Nabi Adam itu, kenapa malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam? Ya kenapa? Alasannya kenapa? Karena Nabi Adam berilmu tentang sesuatu yang malaikat nggak tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Nabi Adam diajari, apa kata Allah kepada malaikat?
Wahai malaikat, coba sebutkan nama ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat tidak tahu apa yang diketahui oleh Nabi Adam. Karena terbukti Adam memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh malaikat, maka kata Allah, wahai malaikat, sujudlah. Maka di mana negara-negara yang ilmu pengetahuan itu dikembangkan, negara-negara yang lain bersujud kepada negara itu. Betul nggak? Yes. Lihat negara-negara maju yang di mana ilmu pengetahuan mereka tumbuh, maka negara-negara yang lain takluk kepada negara tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah karena Allah maha berilmu dan aku adalah hambanya. Aku tidak menerima diriku ini sebagai orang yang bodoh karena Tuhanku adalah maha berilmu, maha mengetahui. Dan dengarkan ini Mas. Jalan menuju Allah itu jalan ilmu. Siapa yang tidak menambah ilmu, dia sedang tidak berjalan menuju Allah. Berarti kalau kita nggak belajar, berhenti berarti berjalan menuju Allah. Karena ilmu itu teman berjalan menuju Allah dari awal sampai akhir. Allah itu disembah dengan ilmu. Diagungkan dengan ilmu. Dicintai dengan ilmu. Bahkan Allah itu dilihat dengan ilmu. Tidak bisa dilihat dengan mata. Dan ilmu ini sangat penting. Ada orang yang dituntun kepada Allah melalui ilmu. Jadi orang ini setelah ngaji, oh kalau begitu saya harus mendekat kepada Allah. Oh kalau begitu saya harus banyak bersedekah setelah dia berilmu. Oh kalau begitu saya harus memperbaiki diri saya setelah dia berilmu. Ada orang yang berjalan menuju Allah melalui ilmu. Tapi jika ada orang yang tidak mau berjalan menuju Allah melalui ilmu, orang itu juga harus berjalan menuju Allah, tapi tidak dengan ilmu. Dengan apa kira-kira? Orang yang tidak mendatangi Allah melalui ilmu, dia harus mendatangi Allah melalui musibah. Musibah akan datang kepada orang itu. Maka ilmu menghindari kita dari musibah.